Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lanjutkan materi yang dengan judul dilatasi, di mana sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi bab transformasi. Yang pertama itu pencerminan, yang kedua itu adalah refleksi atau pergeseran. Apabila kalian sudah mengetahui materi sebelumnya tentang transformasi geometri matematika, maka untuk yang berikutnya ini kita mengenai dilatasi. Tinggal Ibu ingatkan, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai hari ini adalah menjelaskan transformasi geometri, tentang dilatasi, yang mana nanti dihubungkan dengan masalah kontekstual. Itu untuk pengetahuannya. Untuk keterampilannya nanti kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri tentang dilatasi. Apa itu dilatasi? Kalian perhatikan nanti, tapi sebelumnya jangan lupa jaga kesehatan kalian dan tetap dengan protokol kesehatannya. Selanjutnya, ini perhatikan ya bagaimana dilatasi terjadi. Apabila ada bangun salah satu segitiga di bawah ini, kalian perhatikan, ini ada titik A negatif 2,2, B 4,1, dan C negatif 5,5. Bagaimana yang dimaksud dengan dilatasi? Kalian perhatikan ini. Saya tarik dari titik A negatif 2,2. Perhatikan garis biru tersebut dan merah. Nah, selanjutnya akan muncul bayangan A1-nya menjadi 4,4. Karena apa? Kita mendilatasikan bangun tersebut pada skala 2. Perhatikan pada skala 2. Nah, bagaimana dengan selanjutnya titik B 4,1? Kalian perhatikan garis biru, Ibu tarik sekali lagi, maka muncul garis merah dan titiknya menjadi bayangan B18,2. Sekarang perhatikan titik C. Masih dengan cara mendilatasikan bangunan segitiga ABC. Kalian perhatikan, Ibu ambil titik dari titik C, ada garis birunya sampai ke titik pusat 0,0, lihat ya. Kemudian lihat lagi yang merah, jadi kalau yang biru baru satu kali, kemudian yang ke merah berarti sudah 2 kali kita dilatasikannya. Nah, perhatikan muncul garis-garis tersebut pada titik garis A, B, dan C. Kalian lihat, kita hubungkan sehingga terjadi suatu segitiga yang warna kuning. Itu dinamakan adalah dilatasi dari segitiga ABC, sehingga muncul segitiga baru yang diperbesar tadi sebesar 2 kali skalanya, sehingga titik A absen 4,4, B absen 8,2, negatif 2,10. Kalian pahami sampai di sini? Kalau kalian pahami, lanjutkan lagi. Kalian perhatikan, apabila A negatif 2,2 tadi kita skalakan dengan dilatasi 0,2, maka 0 itu bukan 0 berarti, tapi titik pusat awal dengan skala 2 berarti akan muncul A1 atau A absen negatif 4,4. Berikutnya perhatikan, begitu juga B dengan dilatasi skala 2 akan muncul B1-nya 8,2. Begitu juga selanjutnya C. Dari negatif 1,5, apabila kita skalakan ke 0,2 akan terjadi C sub absennya menjadi negatif 2,10. Nah, ini yang dikatakan dengan dilatasi dari materi transformasi geometri. Sudah paham kalian pada contoh pertama ini dengan perbesaran 2 kali. Nah, bagaimana? Kalian perhatikan contoh berikutnya. Ini ada suatu segitiga. Perhatikan segitiga ini, di mana titik A negatif 7, negatif 5, B 7, negatif 5, dan C 0,6. Perhatikan berikutnya. Saya tarik A. Dilatasi berapa yang kita inginkan di sini? Ibu ambil skalanya adalah
setengah. Skalanya setengah. Bagaimana kalau setengah? Lihat sekali lagi. Ya, perhatikan dari titik B tadi dari titik A. Kemudian Ibu lanjutkan. Kalian lihat, ambil setengah. Dari titik pusat A ditarik ke 0 satu kali, baru ambil setengahnya, muncul garis ungu. Begitu juga, sehingga angka muncul A absennya adalah negatif 3, negatif 3,5, negatif 2,5. Kemudian perhatikan yang B. Saya tarik dari titik pusatnya 0, kemudian setengahnya dari warna garis biru tadi, maka akan muncul titik B absen 3,5, 2,5. Perhatikan lagi titik C-nya. Ibu tarik dari titik C dari garis biru hijau, dari titik pusat muncul setengah dari titik tersebut garis ungu. Kalian perhatikan titik yang muncul untuk C absen adalah 0,3. Garis ungu tadi Ibu hubungkan. Nah, kalian perhatikan itu muncul hasil dilatasi dari segitiga A, B, C menjadi segitiga A absen, B absen, C absen. Apabila dilatasi dari segitiga ABC tadi tersebut, kita dilatasikan dengan skala setengah. Paham? Kalau kalian paham, Ibu ingatkan, di sini hanya kita memahami bidang koordinat Kartesius yang pernah kalian pelajari di kelas 7. Kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Atau dari pelajaran ini dapat kita ambil kesimpulan dulu sebelum ke materi selanjutnya. Tadi kita perhatikan, jika titik AB, titik koordinat AB diperbesar atau diperkecil dengan K di sini adalah skala, maka bayangan titik A menjadi A absen, K dikalikan A hasilnya, K dikalikan B. Sehingga dapat diambil kesimpulan titik A dengan koordinat A, B dilatasikan dengan titik asal dengan skala yang kita lambangkan dengan K, maka hasilnya adalah A absen dengan koordinat KA, KB. Ini yang kalian harus kuasai dulu konsep yang ini dari contoh tersebut. Sehingga kalau kalian menemukan soal apapun tanpa digambar dengan memahami hasil dari kesimpulan ini, maka kalian gampang untuk menentukan suatu titik koordinat. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kalian bisa melalui WA. Belum paham, nanti Ibu tunggu dalam waktu 1 minggu. Setelah itu batas waktunya kita akhiri dengan yang diberlakukan di Spanda Polnes. Lanjut. Nah, ini ada satu contoh lagi, gambar segitiga. Rencananya kita akan dilatasikan dalam skala negatif. Kita ambil skala negatifnya adalah negatif 3. Jadi kalau tadi dua contoh tadi adalah bilangan positif bulat, kemudian bilangan positif pecahan, bilangan pecahan. Kemudian yang ini kita masuk ke bilangan negatif skalanya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Kita lihat titik segitiga A adalah 0,2, B 3,1, C 2,3. Lihat garis kuningnya. Perhatikan garis kuning. Kalau kalian sudah perhatikan garis kuning, dari garis kuning itu Ibu tarik warna, perhatikan garis hijau. Karena tadi apa? Skalanya negatif 3. Pasti arahnya ke bawah untuk satu koordinat, supaya dia ke arah negatif. Perhatikan warna hijau dari titik A, akan muncul A absen 0, negatif 6.
Berikutnya, lihat dari titik pusatnya 0,0. Ibu ambil, tarik garis, memperpanjang dari titik B 3,1. Akan muncul B absen, negatif 9, negatif 3. Lanjut berikutnya. Perhatikan ya garis hijaunya. Dari titik C, ibu tarik lagi. Warna hijau itu perhatikan. 3 kali. 3 kali ibu tarik. Sehingga muncul titik negatif 6, negatif 9. Lihat ya, arahnya ke bawah karena dia negatif. Sehingga muncul hasilnya adalah negatif 6, negatif 9. Melalui titik pusatnya adalah 0,0. Sehingga kemudian kita hubungkan titik-titik dari A ke B, B ke C, sehingga muncul satu segitiga yang hasilnya adalah A absennya 0, negatif 6, B absen negatif 9, negatif 3, dan C absennya negatif 6, negatif 9. Ini kalau kita dilatasikan suatu bangun ke skala negatif. Kita ambil skala di sini adalah negatif 3. Sudah paham? Kalau masih belum paham juga bisa kalian tanya nanti melalui WA dengan pertanyaan yang dengan jelas yang apa yang kalian tidak pahami. Bu lanjut. Perhatikan sekarang. Perhatikan sekarang. Kembali di awal ya nak. Sebelum ini kalian perhatikan ada tugas nanti. Di dalam tugas nanti ibu minta kalian harus perhatikan waktu pengumpulannya dan ibu minta gunakan spanda polnesnya. Tidak ada alasan tidak bisa terkirim karena sudah jelas di situ petunjuknya. Kalian bisa mendisiplinkan diri dalam penggunaan waktu maupun penggunaan media yang kita gunakan. Walaupun WA bisa kalian gunakan tapi bukan untuk menjawab PR yang ada diberikan di spanda polnes ini. Dari atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kalian memahami materi hari ini. Dan Ibu tetap berpesan, gunakan waktu kalian karena waktu adalah sangat penting dalam kehidupan ini. Yang kedua, tetap jaga kesehatan, semangat, dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.